Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelumnya kita review sedikit materi tentang interaksi sosial. Apa pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat? Interaksi sosial akan berbanding lurus dengan keselarasan dalam masyarakat. Karena apa? Karena dengan kita berinteraksi sosial, itu akan memberikan pengaruh dalam aspek gotong royong, menghargai, menghormati, serta perdamaian. Nah, inilah yang membentuk struktur sosial di masyarakat yang dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pembahasan pertama, jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang atau kelompok dari status sosial yang satu ke status sosial lainnya dalam suatu struktur sosial di masyarakat. Mobilitas sosial dibagi dua, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok sosial dari status sosial yang satu ke status sosial lainnya yang sifatnya tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial turun. Kemudian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan kedudukan secara mendatar atau perpindahan dalam lapisan yang sama. Mobilitas sosial vertikal naik adalah perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Contohnya adalah seorang ayah yang sebelumnya menjadi kepala bagian pada sebuah perusahaan diangkat menjadi manajer, sehingga ada peningkatan status dan peran sosialnya. Kemudian yang berikutnya, mobilitas sosial vertikal turun adalah perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Contohnya, ada seorang ayah yang bekerja sebagai kepala bagian karena melakukan sebuah kesalahan sehingga diturunkan menjadi pegawai biasa.
Sedangkan contoh dari mobilitas sosial horizontal, contohnya adalah seorang guru di sebuah SMP di Kabupaten A dipindahkan ke SMP di bagian B. Jadi guru tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan dan peran, tapi hanya berpindah tempat kerjanya. Atau juga seorang petani yang berpindah wilayah karena program transmigrasi, itu juga tidak mengalami perubahan peran dan status sosialnya. Dan contoh lainnya. Pembahasan kedua, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong pertama, struktur sosial terbuka. Pada struktur sosial ini, masyarakat dengan status sosial rendah dapat mengalami mobilitas yang setinggi-tingginya. Jadi tidak ada halangan bagi orang miskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan pada struktur sosial tertutup, hal ini sulit untuk dilakukan. Contohnya sistem kasta di India. Faktor pendorong kedua yaitu kemampuan individu. Faktor kemampuan individu lebih penting dibandingkan dengan struktur sosial. Faktor individu adalah kualitas tiap-tiap orang ditinjau dari tingkat pendidikan, pengetahuan, perilaku, sikap, nasib, etos kerja, dan keterampilan pribadi. Semakin tinggi kemampuan individu yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kesempatannya untuk melakukan mobilitas sosial naik sehingga dapat meningkat status sosialnya. Faktor pendorong ketiga yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. Individu dan kelompok yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik mudah melakukan mobilitas sosial. Karena dengan kondisi ekonomi lebih baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya.
Faktor pendorong keempat yaitu status sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal itu karena ketika ia dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang memiliki statusnya sendiri. Apabila dia tidak puas dengan kedudukannya, maka ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan menggunakan kemampuannya. Faktor pendorong kelima adalah politik dan keamanan. Situasi politik yang baik dan kondisi keamanan yang terjamin sangat penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Inilah yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Apabila situasi politik dan keamanan terjadi chaos, maka akan menghambat dari mobilitas sosial tentunya. Faktor pendorong keenam adalah kemudahan akses pendidikan. Dengan mudahnya mengakses pendidikan, maka semua orang dapat memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan yang berkualitas. Jika pendidikan yang berkualitas, maka mudah bagi orang tersebut untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan faktor pendorong terakhir adalah kependudukan. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografis. Di satu pihak, pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman. Keadaan demikian membuat sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain, sehingga terjadi mobilitas secara geografis.
Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Karena salah satu penyebab kemiskinan adalah karena pendidikan yang rendah. Seseorang yang berpendidikan rendah cenderung terbatas dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan, tentunya penghasilannya juga kecil. Penghasilan yang didapatkan itu terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi inilah menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor penghambat kedua adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pembedaan perlakuan tersebut mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi tidak bisa atau terbatas untuk mengakses sesuatu. Misalnya, pendidikan, sumber ekonomi, atau politik. Akibatnya, kehidupan mereka tidak bisa berkembang dan maju, sehingga menghambat dalam melakukan proses mobilitas sosial. Faktor penghambat ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Sosialisasi yang sangat kuat dalam masyarakat akan menghambat proses mobilitas sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, suatu masyarakat yang terisolasi terhadap pengaruh luar, maka masyarakat tersebut tertutup